Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya rekan baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan melanjutkan materi informatika, masih di bab 2 dan masih tentang perangkat lunak pengolah angka, di mana perangkat lunak pengolah angka ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka berupa data-data. Kalau kemarin kita sudah belajar tipe data dari perangkat lunak pengolah angka, nah sekarang kita belajar cara menggunakan rumus, yaitu pada halaman 74, dan insya Allah kita akan menggunakan fungsi juga. Nah, apa beda rumus dan apa beda fungsi nanti kita akan lihat. Oke, Ustazah masih dalam keadaan desktop kosong. Kita mau buka Microsoft Excel-nya dengan cara Ustazah ambil yang di shortcut ya. Shortcut di desktop ini namanya layar depan namanya desktop, yang ini adalah shortcut atau jalan pintas dari Microsoft Excel. Saya klik 2 kali. Oke, sudah terbuka Microsoft Excel Ustazah. Sekarang semuanya buka-buka halaman 74. Kita membahas tentang rumus. Nah, rumus dulu ya, nanti baru fungsi. Ini Ustazah tukar namanya, klik kanan. Nah, rumus di sini adalah seperti yang kita kenal di matematika, rumus itu digunakan untuk menghitung. Nah, di Microsoft Excel supaya kita dapat menggunakan rumus, sebenarnya kita harus mengenal namanya operator. Cuman yang kita bahas di sini adalah cuman operator matematikanya saja. Dan yang lebih diutamakan, pertama kali jika menggunakan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Kalau tidak diawali tanda sama dengan, maka tidak akan aktif rumusnya. Ya, kenapa Ustazah? Oke, Ustazah contohkan. Ini Ustazah menulis 3 tambah 5 sama dengan. Di belakang sama dengannya beda ya, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau misalnya sama dengan depan, sama dengan 3 tambah 5, maka yang keluar adalah hasilnya 8. Jadi harus diingat, kalau menggunakan rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke. Nah, pada matematika kita mengenal tanda-tanda untuk penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Itu sudah ada diajarkan Ustazah Melda. Ya. Kalau di matematika ada tanda tambah, ada tanda kurang, ada tanda kali, ada tanda bagi. Nah, kalau di Excel itu ada namanya operator matematika. Operator matematika pada Microsoft Excel yang mengartikan rumus matematika. Nah, kalau operator matematikanya dari tanda tambah adalah tambah. Kalau operator matematikanya dari tanda kurang adalah tetap kurang. Operator matematikanya dari tanda kali adalah bintang. Dan operator dari matematika tanda bagi adalah garis miring. Ya, garis miring tanpa titik ini ya. Ini sudah ada sesuatu ya. Garis miring operator matematika. Nah, ini keterangannya. Ini untuk tambah, ini untuk kurang,
dengan adanya ini kita harus bisa mengartikan soal dari matematika yang diberikan Ustazah Melda lalu dicari di Microsoft Excel. Cuman harus memperhatikan operator matematika apa yang digunakan. Oke, sekarang kita menggunakan tanda tambah ya. Saya bikin contohnya di sini. Kalau misalnya rumus itu harus diawali dengan tanda apa? Tanda sama dengan. Kita coba sama dengan 10 ditambah 10 lalu di enter. Seperti itu ya. Nah, kalau kurang sama dengan 20 dikurang 10 lalu enter. Terus kalau kali sama dengan 20 dikali 10 lalu enter. Terus bagi lagi sama dengan 20 dibagi 10 lalu enter. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Mudah-mudahan paham ya Anda semua. Oke, itu kalau misalnya data-datanya tidak kita tetapkan atau kita masukkan sendiri. Sekarang coba buka halaman 77. Halaman 77, ayo praktek ya, ayo praktek. Nah, ini tugas pertama Anda. Cuman nanti ada beberapa soal yang saya contohkan terlebih dahulu tapi tetap dibuat. Dan yang tidak usah saya contohkan dibuat dan diartikan sendiri di Microsoft Excel. Paham ya? Oke, yang nomor 1. Ini soal nomor 1. Kita coba kerjakan. Nah, di situ ada 156 tambah 264. Bagaimana cara menggunakan rumusnya? Berarti sama dengankan dulu. 256 ditambah 156 ya. 156 ditambah 264 lalu di enter ya. Begitu juga pengurangan, begitu juga perkalian, sama seperti contoh yang tadi. Nah, sekarang nomor 7 saja. Oke, nomor 7. Nomor 7 itu ada persennya. Gimana caranya? Sama saja, berarti sama dengan 657 dikali 10. Persennya di mana saja? Persennya ada di atas angka 5. Enter. Kali 10%. Tidak percaya Ustazah? Oke, tidak percaya. Sekarang kita artikan 10% itu adalah 0,1. Apakah benar 0,1? Benar ya. Berarti kalau misalnya sama dengan 657 dikali 0,1. Hasilnya sama ya, 65,7. Nah, begitu juga dengan nomor 8. Oke. Nah, sekarang yang sulit itu yang mana? Dari nomor 11 coba kita lihat. Nah, nomor 11 itu ada kurungnya. Kurungnya gimana itu Ustazah? Sekarang kita kerjakannya. Nomor 11. Karena ada kurungnya, itu berarti kita tetap biasa aja buat kurung aja. Berarti 45 buka kurung dulu sebelumnya, tambah 78 ditutup kurung, lalu dikali, dibuka kurung lagi, di 6 dikurang 3 ditutup kurung. Sama dengannya belum. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita ke formula bar, klik di formula barnya, lalu itu aktif ya, sama dengan n, seperti itu ya. Oke, paham? Insya Allah paham. Nomor 12. Nomor 12 itu, wah ini bagaimana ya? Kalau di nomor 12 itu kita harus aktif-aktif melihat yang mana yang butuh dikurung, mana enggak. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat pembagian 5.
Pembagian 5 itu ada data yang memang harus semuanya dibagi 5, yaitu 360 tambah 15. Berarti awalnya kita bikin 45 ditambah, kalau misalnya bagi 5 harus dua-duanya, berarti kita harus mengurungkan dua-duanya. Oke. 300 kurungnya berarti 2 kali. Kenapa harus 2 kali saja? Karena kalau dalam matematika kurung itu kan harus dikerjakan lebih dulu, ya kan, lebih utama. Kalau misalnya tidak dikurung 2 kali, berarti nanti 360 tambah 15 nya nanti takutnya tidak terhitung dengan 5. Tapi kalau misalnya dicoba dikurungnya tidak 2 kali saja, nanti kita coba apakah sama titik. Oke, 360 ditambah 15 ditutup kurung yang kedua dulu, lalu dibagi 5, baru ditutup kurung lagi, ya. 45 ditambah buka kurung pertama, buka kurung kedua, 3, terus 360 ditambah 15 tutup kurung kedua, dibagi 5, ditutup kurung pertama, enter. Oke, apakah sama saja? Kalau misalnya kurangnya cuma 1, kita coba 45 ditambah 360 ditambah 15 ditutup kurung bagi 5, sama, ya. Jadi ada yang harus dibagi semua, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya rumusnya beda susah tapi sini sama, ya nggak apa-apa, nggak masalah, tergantung dari pemahaman dan dasar. Nah, cara mengerjakan soal Excel ini itu sebenarnya kalian harus sudah bisa dalam matematika itu mana yang dikerjakan duluan pada perhitungan matematika, mana yang dikerjakan setelahnya. Makanya di sana harus jeli di mana melihat pengurungannya. Oke, nomor 13. Nah, ini bagaimana? Apakah kurungnya cuma 1? Kira-kira? Kurungnya 2, karena apa? Ada bagi 8 yang membagi semua data yang di atas, dan kurung yang kedua itu adalah 60 tambah 5. Nah, 18 nya nggak ada ustazah tandanya. Kalau misalnya dalam matematika tidak ada tanda, berarti artinya bagi, atau biasanya diwakili dengan tanda titik. Oke, sama dengan kurung pertama, kurung kedua 60 ditambah 5 ditutup kurung, terus dikali 18 ditutup kurung lagi, dibagi 8, karena 8 itu membagikan semuanya. Enter. Nah, kalau misalnya kita kurang cuma 1 saja, kalau kurungnya cuma 1 itu nanti dia akan salah. Karena apa? Karena dia tidak membagi semua hasil data yang di atas, walaupun nanti dia berhasil, ya. Kalau nggak perlu saya contohkan, nanti kita berdebat dengan itu. Tapi kalau misalnya data yang nomor 8 ini dia harus membagi